Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang daya tarik interpersonal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Di kelompok ini terdapat dua anggota, yaitu Karina Aprilia Putri dan Radayus Pita Dewi. Apa sih itu daya tarik interpersonal? Daya tarik interpersonal adalah sikap seseorang terhadap orang lain yang di dalamnya terdapat penilaian dari seseorang yang menghasilkan ketertarikan terhadap orang tersebut sehingga menghasilkan ketertarikan untuk melakukan interaksi. Adapun faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, ada faktor internal dan eksternal. Yang internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita seperti kebutuhan untuk berinteraksi dan pengaruh perasaan. Sedangkan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita seperti kedekatan, daya tarik fisik, kesamaan, kemampuan, dan kesukaan secara timbal balik. Apa itu kebutuhan berinteraksi? Kebutuhan berinteraksi adalah seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dengan kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati kebersamaan dengan keluarga atau teman, dan saling menunjukkan perilaku saling menjaga, saling mendukung, dan konformitas, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Apa itu pengaruh perasaan? Pengaruh perasaan adalah manusia akan cenderung berinteraksi apabila mereka sedang dalam kondisi positif atau bahagia. Pengertian dari faktor eksternal. Yang pertama ada kedekatan, yaitu kita cenderung suka pendekatan secara geografis. Yang kedua ada daya tarik fisik, misalnya seseorang suka dengan perempuan yang berkulit putih. Yang ketiga ada kesamaan, bisa jadi kesamaan latar belakang, sifat, hobi, dan lain-lain. Yang keempat ada kemampuan, yaitu seseorang cenderung menyukai seseorang yang lebih hebat darinya. Yang kelima ada kesukaan secara timbal balik, yakni seseorang cenderung untuk suka pada seseorang yang disukai balik. Teori warna cinta ada dua, yaitu primer dan sekunder. Di dalam primer terdapat eros, cinta romantis, cinta yang ditandai oleh pengalaman-pengalaman emosional. Yang kedua ada ludus, cinta permainan. Orang memperlakukan cinta seperti permainan yang harus dimenangkan. Yang ketiga ada stroke, cinta pendamping, yakni cinta yang mengutamakan keakraban. Sedangkan di sekunder terdapat mania, yaitu gabungan antara eros dan ludus, digambarkan sebagai cinta yang posesif. Yang kedua ada pragma, gabungan antara stroke dan ludus, yaitu cinta dengan tujuan mencari pasangan yang cocok agar kebutuhan masing-masing pihak terpenuhi. Yang ketiga ada agape, yaitu gabungan antara eros dan stronger, digambarkan sebagai cinta altruistik. Berikut ini adalah tayangan sosial eksperimen yang berhubungan dengan materi ini. Mungkin yang pertama itu adalah makhluk sosial, yang dimana makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri, makanya tertarik dengan pasangan. Dan yang kedua itu mungkin adanya perhatian. Pertama itu dari fisik, dan yang kedua itu dia itu nggak pernah gombal, nggak pernah ngasih kalimat yang kayak menarik perhatian banget. Kenal dengan pasangan itu di kegiatan perkuliahan, kegiatan KKN. Awal kenalnya itu udah dari SD, kami kawan SD. Yang pertama mungkin karena kegiatan mata kuliah yang sama dan satu desa yang sama dan juga satu posko yang sama, makanya kegiatan-kegiatan di KKN sama-sama. Mulai dekatnya itu tahun kemarin, dan itu karena mamanya itu kan kenal sama mama aku, jadi mamanya itu mau minta nomor mama aku melalui pacar aku ini. Jadi pacar aku ini ngomong ke aku, dan dari situlah kami bisa kontakan lagi. Baik, perhatian yang mungkin seorang perempuan kurang lebih dengan seperti itu.
mungkin kita sama-sama perhatian dan saling melengkapi lah kekurangan masing-masing. Persamaan dari kami itu mungkin karena kalau ngomong itu selalu sejalan gitu kan ya. Jadi kalau jarang gitu berbeda pendapat. Jadi kalau dia ngasih pendapat gitu, ya aku juga nerima. Kalau aku ngasih pendapat, dia juga nerima. Kita punya waktu 1 minggu dari awal mulai terbentuknya kegiatan KKN, dan sudah 1 minggu kita punya komitmen untuk bersama-sama memulai perjalanan. Terhitung dari sisi kita komitmen itu sudah 1 tahun 7 bulan. Berapa lama PDKT-an itu 5 bulan. Nah, setelah itu baru dia nembak, dan bulan ini berapa bulan ya? Masuk 11 bulan ya? Ya kalau cemburuan itu ya pasti manusiawi ya, karena ya itu hal biasa. Tapi kebanyakan kalau aku cemburu tuh pas dia kayak lebih mementingkan gamenya daripada aku gitu. Tapi ya aku nggak bisa marah, ya itu hak dia juga gitu. Mungkin di situasi yang dia tidak bisa membagi waktu dengan kesibukannya dan dengan saya. Kalau 1 sampai 10 mungkin 9 deh, karena aku percaya aja sama dia. Percayaan mungkin sekarang di angka 8, dan sisanya 2 itu sudah menikah. Saya akan menyampaikan tentang teori hasil wawancara kami dengan orang yang memiliki pasangan. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pasangan pertama, si Dimas, itu merupakan cinta gap atau cinta yang memberi tanpa pamrih. Cinta tersebut seperti perhatian, kasih sayang yang lain, yaitu cinta yang betul-betul tidak mengharapkan apa-apa, betul-betul tulus dalam hati dia. Bisa juga disebut dengan cinta yang sangat dewasa. Sedangkan yang cewek termasuk dalam kategori cinta pragma, di mana cinta yang bertujuan untuk mencari pasangan yang cocok agar kebutuhan masing-masing terpenuhi, atau bisa disebut juga dengan cinta yang logis. Baiklah teman-teman semua, demikian hasil dari penjelasan materi kelompok kami. Begitu juga dengan sosial eksperimennya. Bagi kalian teman-teman semua yang sudah menonton video kami, terima kasih banyak. Dan bagi kalian nih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.